Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Radina Teza Inten, kembali lagi di dalam acara observasi, obrolan seru menginspirasi. Oke kawan EIP, di sini sudah ada narasumber kita, Masya Allah. Halo, selamat datang. Assalamualaikum teteh-teteh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang isu yang lagi hangat-hangatnya ya, Bu, yaitu tentang kasus bullying yang sudah marak terjadi. Mungkin dari dulu sudah terjadi, dari dulu sudah ada, mungkin hari ini sedang hangat-hangatnya karena, lagi-lagi ada korban. Lagi-lagi korban itu dari mulai setingkat anak usia dini, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, kawan IAIP, ini akan jadi episode pertama, dan spesial, nanti akan dibahas oleh mahasiswa-mahasiswi IAI Persis Bandung dengan berbeda jurusan. Nah, mungkin untuk episode pertama ini akan dibahas oleh mahasiswi dari jurusan pendidikan anak usia dini. Oke, langsung saja kita sambut, narasumber yang luar biasa ini. Boleh Teteh perkenalkan nama dulu, terus dari mana, semester berapa? Perkenalkan, nama saya Salma Sabira dari semester 5. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eka Fitrian Nurdinik Semara dari semester 3. Insya Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah datang ke sini, meluangkan waktunya untuk berbincang santai, membagi ilmunya dengan kawan-kawan sahabat YIP yang ada di rumah juga. Nah, Bu, panggilnya apa nih ya, Teteh? Oh, kakak, boleh. Kakak nih, oke, ini kita panggilnya kakak aja ya supaya ini. Nah, mengingat tadi isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang kasus bullying ya, Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, mungkin pertanyaannya lebih ke pandangan HMJ jurusan pendidikan anak usia dini terkait kasus bullying itu seperti apa? Boleh nih dari Ibu Eka dulu deh. Kalau menurut hemat saya, kasus bullying itu merupakan suatu tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti atau membuat tidak nyaman. Dan sekarang memang dari level anak usia dini pun hal itu sudah terjadi. Dan hemat saya itu merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan. Walaupun sering kita mendengar pendapat dari kalangan masyarakat, itu mah anak-anak kita gitu, pirak itu gitu kayak hal-hal seperti itu tuh sebenarnya menjadi mindset di masyarakat itu membenarkan kalau tindakan dalam bermain pun yang membahayakan, walaupun belum tentu si anak itu bermaksud membahayakan, tapi jadinya dianggap sesuatu yang normal. Iya, sudah biasa gitu. Ya, betul. Padahal itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena usia dini itu perjalanannya masih panjang. Apabila tidak diarahkan dari usia dini tersebut, maka kasus-kasus yang marak sekarang ini terjadi, itu tuh kuncinya ada di pendidikan dari usia dini. Itu dari sudut pandang saya. Mungkin rekan saya memiliki sudut pandang. Masya Allah, jawabannya cukup luar biasa, sahabat YIP. Langsung saja nih menurut Teh Salma, bagaimana sih pandangan menurut HMJ PAUD itu sendiri? Bismillah. Mengenai kasus bullying yang sekarang lagi marak-maraknya gitu ya. Betul. Kita itu mungkin bisa mengambil posisi untuk berempati lebih tinggi terhadap anak-anak usia dini sekarang. Karena mengapa banyak sekali kita melihat dari sisi lingkungan gitu ya, anak-anak yang memiliki cenderung traumatik dari kasus bullying itu memberikan dampak yang sangat tidak baik terhadap lingkungan. Jadi bagaimana dari sudut pandang dari kita, ya, alangkah baiknya bagaimana rasa kepedulian kita terhadap anak-anak di zaman sekarang, khususnya yang mudah banget apa-apa viral. Mungkin betul.
dari dulu juga sudah ada. Iya, betul. Tapi zaman sekarang yang begitu mudahnya apa-apa viral. Iya, betul. Kita itu harus lebih berempati lebih tinggi. Apalagi ini terhadap anak usia ini yang memang mereka itu dalam hal terkecil aja membuat dia wah ini membuat saya mungkin ya kalau dalam pikiran anak itu ini membuat aku kaget, membuat aku takut, ini membuat aku kecewa, ini membuat aku sedih, ini membuat aku senang, akan berkelanjutan sampai dewasa. Betul. Iya, betul, karena kan memang anak usia dini itu linguistiknya itu kan beda-beda ya. Ada yang linguistiknya itu cerdas banget, yang sampai hal-hal sekecil apapun dia ingat gitu, sedetail itu ya. Betul. Nah, lanjut aja nih Teh, yang kedua, bagaimana sih cara untuk menanamkan anti bullying pada anak usia dini khususnya kayak gitu, yang dimana mungkin anak usia dini Teh berpikir bahwa oh ketika membuli teman itu dampaknya akan seperti ini nih, karena memang kan untuk memberikan pemahaman ke anak usia dini itu kan perlu bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan usianya ya. Nah, pandangannya seperti apa nih dari Teh Salma dulu mungkin ya. Nah gitu. Ada 3 yang harus kita perhatikan, ialah keluarga, lingkungan, dan juga sekolah. Ada beberapa penelitian mengucapkan bahwa rumah itu, keluarga itu akan berdampak 60%. Sekolah 20%, juga lingkungan 20%. Bagaimana kita sebagai khususnya mungkin mahasiswa juga kebanyakannya anak yang mengajar. Iya, betul. Iya. Kita juga sebagai pengajar intens dalam hal menjaga kesehatan mental. Upayanya ialah yang pertama itu bisa yang pertama bagi itu sering-sering untuk bicara sama anak. Simpelnya ketika anak pulang atau mungkin ketika kita sebagai pengajar, yang pertama ditanyakan itu adalah bagaimana kabar hari ini. Betul. Siapa yang tadi marah dulu, siapa yang tadi nangis dulu, siapa yang tadi rela dulu, atau apapun itu, hal seperti itu akan berdampak. Ketika ada anak yang katakanlah memang mendapatkan bullying dari keluarga, otomatis dia akan berbicara kepada kita, aku di rumah seperti ini. Iya, betul. Jadi ketika kita sudah tahu ada ini mendapatkan stimulus yang negatif dari keluarga, kita sebagai pelajar, khususnya di sekolah, lingkungan sekolah, yang pertama itu aja bicara dulu. Ada juga yang berbicara di sekolah itu bahwa kalau anak laki-laki bicara dengan nada lembut dan ke Telinga, iya betul. perempuan Iya, tatap matanya. itu sangat membantu. Kalau dari ibu gimana nih? Kalau dari saya sepakat dengan rekan saya ya. Kalau berbicara tentang pendidikan, karena memang tidak bisa dipungkiri kasus-kasus pembulian itu lebih banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Mungkin kita harus kembali lagi mengingat Tripusat Pendidikan itu di mana. Seperti yang sudah disampaikan, Tripusat Pendidikan itu pertama keluarga, kedua sekolah, ketiga lingkungan. Nah, apabila si anak ini sudah bermasalah dari keluarga, otomatis itu tuh akan berdampak pada perilaku dia di sekolah. Iya, betul. Di sekolah masih ada guru, tapi ketika mereka pulang sekolah dan bermain di lingkungan masyarakat, pengawasan akan semakin minim. Dan dari pengamatan-pengamatan yang sekarang, maraknya bullying di lingkungan sekolah itu terjadi pada 3 waktu. 3 waktu itu apa saja? Pagi-pagi. Ketika mereka datang dari gerbang sekolah, dari rumah masuk ke gerbang sekolah, itu guru biasanya belum menjadi pengawas karena mereka masih bermain bebas. Kedua, ketika istirahat, pengawasan pun akan menurun karena gurunya juga ikut istirahat. Dan ketiga adalah jam pulang. Jam pulang itu menandakan tanggung jawab anak sudah beralih dari sekolah menuju ke rumah kembali. Nah, pada 3 waktu inilah peran kami sebagai pengajar harus lebih dimaksimalkan lagi. Setelah itu juga
di sekolah harus ada SOP yang jelas terkait bullying. Baik itu karena kalau kita dari pendidikan usia dini itu muridnya ada dua ya. Muridnya itu ada orang tua yang sekaligus rekan kita, tetapi tetap harus diberikan pemahaman parenting agar pola asuhnya sama, sehingga menghasilkan kualitas anak-anak yang baik gitu. Dan satu suara sehingga anak tidak bingung di rumah seperti ini, di sekolah beda lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak bisa membuli. Terus kita juga harus terpusat kepada anak-anak, di mana anak-anak itu masih minim informasi. Ya, kita bersyukur kalau ada orang tua yang bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Maksudnya mereka care. Gimana sih kayak tadi? Memang benar komunikasi itu penting. Dan menjadikan komunikasi terbuka kepada anak, komunikasi sehat dan terbuka. Maksudnya gimana ini maksud komunikasi sehat dan terbuka? Maksud komunikasi sehat dan terbuka itu si anak merasa nyaman berkomunikasi dengan orang tua. Komunikasinya sehat. Berarti di sini siapa nih akar masalahnya gitu. Ternyata akar masalahnya orang tua. Apabila orang tua itu melakukan pengasuhan yang baik, ini bicara ideal, melakukan pengasuhan yang baik, otomatis kemampuan linguistik anak itu akan baik juga. Dia akan merasakan nyaman. Disitulah pentingnya peran model positif, peran model positif. Anak itu karakteristik anak usia dini, children. Apa yang dilihat itu yang dia ditiru. Kalau di rumah ayah dan ibunya berteriak, betul. ini kita yang simpel-simpel aja ya. Agar tidak terlalu ngeri membahas bullying ini. Ayah ibunya kalau ngobrol berteriak, apa yang akan anak lakukan ketika ngobrol sama teman-temannya? Minimalnya nadanya tinggi, walaupun tidak marah-marah, tapi woi, kamu, itu tuh pasti berdampak banget. Karena itu karakteristik anak usia dini itu melihat dan caranya gimana sih untuk menunjukkan mengedukasi mereka anti bullying. Kita bisa berbicara mengenai kurikulum. Di mana kurikulum ini kita akan melakukan edukasi anti bullying lewat lagu, lewat cerita, lewat pembelajaran seperti bermain peran, terus mengasah empati, berbagi. Itu tuh kalau di anak usia dini ketika pengajarnya kreatif dan punya critical thinking, itu bisa mengolah setiap aktivitas, bisa menjadikan pengenalan kepada anak untuk mensosialisasikan anti bullying. Contohnya seperti apa? Ketika snack time. Ketika snack time, anak-anak tuh fitrahnya baik. Punya empati. Nah, mereka akan memberikan makanan, berbagi. Dan itu tuh sudah ada dalam hadisnya ya, tahabu gitu. Saling memberi maka saling mencintai. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus selalu diingatkan, harus selalu dibahas, sehingga perlombaan informasi antara negatif dan positif itu minimalnya seimbang. Berbarengan ya. Walaupun mereka sampai di rumah ngelihat orang tuanya gitu, berbicara yang lembut ya nak, gitu. Kalau kita sebagai guru sangat besar sekali kemungkinannya untuk menyampaikan dan berbicara secara lembut. Karena apa? Karena kita tidak menaruh harapan kepada anak. Beda ketika kita posisi sebagai orang tua. Nah, orang tua itu tanpa sadar suka ada tuntutan. Walaupun saya nggak nuntut kok, tapi kamu kenapa belum bisa baca? Tuh teman kamu udah bisa baca. Bunda pengen loh kamu kayak si ini. Apa yang terjadi ketika mereka ketemu sama si teman itu? Dia akan tidak suka. Ada perbandingan ya. Karena dibandingkan. Dan yang terjadi dia bisa mendorong temannya karena tidak suka, karena merasa si anak ini tuh ancaman bagi saya. Karena bundanya tuh terlalu memilih dia gitu ya. Seperti itu. Jadi bullying itu yang patut diwaspadai adalah kondisi kita di rumah.
Iya, betul betul betul. Dan selain itu juga di sini saya ingin menyampaikan korban bullying itu siapa aja sih? Ternyata bukan pelaku dan korban, tetapi yang menonton itu memiliki traumatik tersendiri. Betul betul. Yaitu Iya. interpersonal, di mana mereka itu akan lebih sulit. Ini berdasarkan penelitian dari para psikolog. Betul betul. Penonton pembulian itu akan lebih sulit untuk sembuh dari trauma. Oke. Karena mungkin melihat ya, sering terjadi. Dan itu akan membuat mereka lebih stres. Karena apa? Kalau aku tidak mengikuti orang yang kuat, aku terancam. Kalau aku membela yang lemah, aku pun terancam. Sehingga mereka tidak bisa menentukan sikap. Itu betul. yang bahaya ke depannya ya. Iya, betul. Sekarang banyak kasus bullying yang nonton banyak, tapi yang bertindak tidak ada satu sedikit. Iya, betul. Nah, itu harus jadi warning ya. Iya, betul. Kalau dulu saya orang dulu. Flashback gitu ya, Pak. Saya orang dulu nih. Ketika ada temen kita sakitin, nangis, kita berhenti. Iya, betul. Nangis. Gitu kan. Kalau bullying zaman dulu. Iya, tapi betul. sekarang sudah berdarah-darah pun, sampai terkapar pun, di mana ini? Iya, betul. Di mana rasa welas asih? Iya, betul. Masya Jadi Allah. PR kita sekarang. Iya, PR kita semua ya. Masya Allah jawabannya dari Teh Salma sama Ibu Eka. Masya Allah banget ya sahabat IAIP. Jadi mungkin yang harus dibenahi adalah dari rumah dulu ya. Dari rumah dulu yang mungkin orang tua seenggaknya memberikan empati. Kayak menanyakan gimana hari ini sekolahnya, perasaannya happy nggak. Kadang seperti pertanyaan kabar itu sangat berarti buat anak. Serasa dipedulikan mungkinnya gitu. Berharga banget ya gitu. Nah, terus yang ketiga nih Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, ada kaitannya nggak sih? Bukan sekarang lagi musim-musimnya atau algoritma YouTube nih lagi dipenuhi dengan inner child. Nah gitu. Nah, ada nggak sih kaitannya dengan inner child itu atau masa lalu? Bully itu ada kaitan sama inner child apa tidak? Gitu gimana tuh pandangannya dari Teh Salma dulu deh, gimana? Jadi teman-teman, bullying itu kan bisa dikatakan traumatik. Betul. Dengan berpikiran bahwa traumatik itu ada ketakutan dan bahagia. Kalau misalkan bullying adalah ketakutan, itu akan sangat berpengaruh gitu bagi bagaimana kita pola pikir kita terhadap bagaimana dunia, pola pikir kita terhadap lingkungan, pola pikir kita terhadap relasi pertemanan, itu akan berdampak. Naikat. Nah, jadi bullying ini adalah traumatik yang memang akan berpengaruh sangat besar, sehingga ketika kita membiarkan hal itu terjadi dalam diri kita akan banyak bermasalah dengan relasi rumah, relasi mungkin saudara, atau juga relasi pertemanan, circle mungkin ya, betul. Katakanlah memang membawakan positif, tapi dalam diri kita ada traumatik yang katakanlah dari bullying itu akan berpengaruh sangat besar. Nah, jadi bagaimana kita untuk waspada juga gitu. Nah, paling penting itu ialah kita harus lebih sadar ke dalam diri sendiri, lebih jujur gitu ya terhadap diri sendiri, dan juga tentunya kepada Allah. Pertolongan Allah itu memang sangat berdampak besar bagi kita, khususnya mungkin yang teman-teman di sini yang nonton mungkin pernah ada traumatik bullying mungkin ya. Nah, kita tidak tahu, tapi yang paling penting jujur pada diri sendiri sama Allah. Yang paling penting dalam kasus bullying ini ialah ketika kita sudah beranjak dewasa, hal yang katakanlah misalnya misal kita pernah dibullying gara-gara ejekan sebutan apa. Betul. Mungkin ketika nanti sudah dewasa ada sebutannya itu, padahal bukan dari orang yang membuli kita, ke-trigger. Betul. Ke-trigger itu kan mungkin bisa jadi dia menjadi berontak, marah, pecah atau apapun itu. Mentalnya akan kena. Betul. Mental nih, terus juga bagaimana dia berkomunikasi dengan Allah mungkin agak terganggu. Betul.
menyalahkan diri sendiri. Iya. Itu dampak dari bullying itu adalah menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku jelek? Kenapa aku ini? Kenapa Iya. aku gak punya teman? Itu akan berpengaruh kepada diri sendiri. Nah, jadi teman-teman, yang paling kita harus yuk buka lebar gitu ya tentang bullying ini adalah sadari bahwa bullying ini tidak bisa dijadikan hal sepele. Ya, Meskipun betul. itu hanya mengolok nama, ya, meskipun itu hanya mengolok nama, tapi tidak bisa dijadikan hal sepele. Karena akan besar banget berdampak ke Kedepannya ya, ya betul. Jadi tolong sekali jujur pada diri dan jujur pada Allah. Masya Allah tuh, berarti emang ada kaitannya ya inner child itu sama kasus bullying, karena mungkin rekam jejak kita dari kecil kalau terkena bullying, oh nanti besar kayak gini, nanti dia akan merasa oh kayaknya saya nggak pantas deh kayak gitu. Nah kalau dari Ibu Eka gimana nih? Nah, kalau kaitan antara bullying sama Inner child. itu sangat erat. Okay. Dari sisi psikologis itu tuh bisa menjadi faktor utama. Karena bullying itu korban yang menjadi pembuli, dan pembuli memunculkan korban lagi. Korban itu akan membuli. Jadi itu suatu mata rantai yang memang harus diputuskan. Iya betul. Nah, diputuskannya seperti apa? Yuk tuntaskan dengan diri kita sendiri. Iya. Apalagi untuk kita yang sudah dewasa, Iya. ketika kita memasuki sebuah hubungan pernikahan, kita harus tuntas dulu dengan diri kita. Betul sekali Bu. Karena ketika kita masih memiliki inner child, dan inner child itu tidak selamanya negatif ya. Iya, ada yang Walaupun positif sekarang itu yang memenuhi beranda-beranda itu yang lebih di blow up, Iya. itu sisi Negatifnya. Padahal inner child itu ada yang positif sebenarnya. Yang iya. tadi disampaikan sama rekan saya, Oh. ada bahagia dan kesedihan, Kesedihan. ketakutan, emosi-emosi yang negatif. Nah, yang bahagia ini di setiap orang ada. Begitupun dengan yang Kesedihan. kesedihan. Iya. Gitu. Nah, di sana kita bisa melihat ketika seseorang memiliki inner child negatif, biar lebih jelas ya kita sebutnya inner child negatif, mereka akan merasa tidak berharga, memiliki harga diri yang rendah, dan itu faktor yang sangat mendasar yang menjadikan modal kita sebagai pemuda. Iya betul. Contohnya apa? Ketika kita merasa tidak dihargai, ini selaku ibu-ibu merasa tidak dihargai oleh suami pasangan, kita udah capek, tidak ada apresiasi, bahasa kasihnya, itu bahasa cintanya itu tidak terpenuhi. Oke, jadi ketika bahasa kasih sang ibu tidak terpenuhi, maka dia tanpa sadar akan membuli anaknya, dan anaknya menjadi korban pembulian. Dengan suasana hati yang tidak bagus, dia datang ke sekolah, dia harus meluapkan dong bagaimana caranya. Tapi karena keilmuan mereka tidak cukup mengenali validasi emosi, regulasi emosi, mereka akan bertindak agresif, sehingga tanpa ada maksud apapun si anak itu akan berlaku agresif, menyakiti atau melukai temannya. Dan temannya yang ini pun merasa tidak diperlakukan tidak enak. Kalau anaknya memiliki kemampuan untuk speak up. Iya. Nah, tadi saya dengan Teteh membaca sebuah penelitian kalau pembulian itu terjadi rata-rata kepada anak laki-laki. Kenapa? Karena anak perempuan memiliki kelebihan di bidang linguistik. Iya, betul. Walaupun mereka tidak berani mengungkapkan apa yang mereka rasa, tapi regulasi emosi mereka bekerja. Mereka akan nangis, mereka akan menjerit-jerit, sehingga orang dewasa pun akan segera meresponnya. Iya, betul. Tetapi ketika anak laki-laki biasanya menarik diri. Iya. Hanya menarik diri atau melawan balik. Iya, betul. Nah, kalau melawan balik berarti kemungkinan besar perundungan ini akan segera tuntas. Karena diketahui oleh orang dewasa. Tetapi kalau si anaknya menarik diri, dan dia pulang ke rumah, ada adiknya, siapa yang jadi korban berikutnya? Pasti adiknya. Jadi di sini pentingnya untuk setiap orang tua, yuk selesaikan dulu
permasalahan kita, betul. agar kita bisa mampu melakukan pola asuh yang baik, memperkenalkan regulasi emosi, validasi emosi, dan menunjukkan kalau anak-anak kita itu berharga. Ketika anak-anak kita merasa berharga, maka komunikasi sehat dan terbuka itu pun akan terwujud. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Wah, Masya Allah, pembahasan hari ini ya mungkin betul ya Bu, ketika kalau anak perempuan menangis jadi ada simpati ya dari orang dewasa, tapi ketika anak laki-laki menangis kan dianggapnya cengeng. Terus kan dari kecil mungkin ibunya selalu anak laki-laki nggak boleh nangis kayak gitu, karena kamu harus kuat kayak gitu. Nah, padahal kan Allah menciptakan air mata itu untuk membasuh luka. Iya, sehingga betul. jiwa kita itu sehat. Nah, Masya Allah. Jadi mengenali validasi rasa, kamu sedih boleh nangis. Allah anugerahkan air mata untuk membasuh luka kamu, agar kamu sehat, jiwa kamu kuat. Nah, ini peran guru-guru dan orang tua. Betul. Validasi rasa mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, yang tanpa harus mencari pengakuan diri dari lingkungan dengan hal yang negatif. Harga diri mereka itu sudah tinggi, tanpa harus merendahkan harga diri orang lain. Betul. Masya Allah, pembahasan hari ini cukup daging semua. Nah, untuk terakhir mungkin ada closing statement dari Teh Salma nih, bagaimana? Mungkin kami di sini karena kami dari pendidikan anak usia dini, jadi teman-teman bisa mempraktekkan ini dalam mengedukasi anti bullying kepada anak-anak, di mana anak-anak apabila ada sesuatu hal yang tidak nyaman, tolak, katakan saya tidak nyaman dilakukan seperti ini, saya sakit diperlakukan seperti ini. Betul. Gimana tuh Bu? Ada ininya? Ada. Lalu berteriaklah ketika terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Bila memang itu tidak jadi solusi, maka lari dan laporkan. Kita kemas dalam sebuah lagu. Boleh Bu. Sahabat YIP, kita dengerin nih gimana lagunya dari kawan-kawan mahasiswi PIAUD. Gimana Bu, boleh? Totelala, tolak teriak, lari dan lapor. Wah, Masya Allah. Ya, oke kawan-kawan YIP, mungkin itu pembahasan yang kami bahas, dan ke depan mungkin pembahasan ini akan berlanjut dengan kacamata berbeda jurusan, entah itu dari jurusan pendidikan agama Islam, lalu ilmu Al-Quran tafsir. Jangan lupa terus saksikan Observasi, obrolan seru menginspirasi. Saya Radina Teza Intan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.